Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang. Jujur, saya super antusias hari ini karena kita bakal ngebedah sebuah kisah sejarah yang luar biasa banget. Di era sekarang, kita kan sering banget ngomongin soal resilience, pantang menyerah, atau cara ngadepin pressure. Tapi, di pembahasan kita kali ini kita bakal ngelihat bentuk nyata dari ketahanan yang absolut. Kita akan mundur ke masa lalu, ngebedah hari-hari terakhir seorang pemimpin besar, Sultan Salim I. Ingat ya, ini bukan sekedar catatan sejarah yang ngebosenin. Ini tuh semacam masterclass tentang komitmen, tekad, dan kekuatan spiritual yang menembus batas fisik manusia. So, yuk kita mulai bedah kisahnya dan cari tahu apa yang bisa kita pelajari dari momen paling dramatis di sejarah Utsmani ini. Nah, sebelum kita masuk ke inti ceritanya, saya pengen nanya dulu nih ke kalian. Apalagi buat teman-teman Gen Z yang lagi nonton. Coba renungin sejenak pertanyaan ini. Seberapa jauh sih kamu mau bertahan buat nepati janji? Zaman sekarang kan gampang banget ya ngerasa burnout, gampang banget buat ghosting dari tanggung jawab, atau batalin janji cuma karena ngerasa lagi nggak mood, atau mundur pas ada rintangan kecil. Kita sering banget nyari jalan keluar yang paling gampang. Tapi gimana jadinya kalau janji yang kamu buat itu menyangkut nasib ribuan orang? Dan gimana kalau demi janji itu, kamu harus benar-benar ngorbanin semua kenyamanan fisikmu? Nah, itulah yang bakal kita lihat sekarang. Sebuah standar komitmen yang dijamin bakal bikin kita mikir ulang tentang makna kata bertahan. Oke, bayangin situasinya kayak gini. Waktu itu tanggal 17 Juli tahun 1520. Kekhalifahan Turki Utsmani lagi sibuk-sibuknya siapin kampanye militer besar-besaran. Pasukan udah ready buat membebaskan Ardana. Sang pemimpin, Sultan Salim I, lagi di puncak kesibukannya, siap buat mimpin langsung pasukannya ke medan juang. Tapi tiba-tiba, tanpa aba-aba, rasa sakit yang luar biasa hebat, rasa sakit yang super menyiksa, nyerang kedua bahunya. Bayangin aja, di saat kamu harus tampil di kondisi paling prima, tubuhmu malah diserang rasa sakit yang rasanya kayak ditusuk-tusuk ribuan jarum panas. Ngeri banget kan? Ini ngasih lihat ke kita kalau krisis terburuk itu sering banget datang di momen yang paling gak kita duga. Dan yang bikin merinding dari momen ini adalah reaksi pertamanya. Sultan memanggil teman dekatnya, Hasan, buat ngecek punggungnya. Hasan nemuin ada semacam benjolan kecil seukuran biji merah yang udah ngakar kuat di antara kedua bahu Sultan. Hasan jelas panik dol, dia langsung nyaranin supaya Sultan buru-buru manggil tabib. Tapi coba tebak apa respon Sultan Salim. Beliau cuma menepis dan bilang, "Alah, biji merah itu nanti juga bakal hilang dengan sendirinya." Kenapa beliau ngomong gitu? Bukan karena beliau abai atau ngeremehin kesehatan, tapi karena fokusnya, pikirannya itu 100% tertuju pada kesiapan pasukannya. Beliau nolak mentah-mentah ngebiarin benjolan kecil itu ganggu tugas besarnya. Pikiran beliau udah benar-benar terkunci pada misi di depan mata. Sayangnya, ini bukan benjolan biasa yang bisa dianggap remeh. Realitas medisnya ternyata jauh lebih mengerikan. Biji merah tadi dengan cepat membesar jadi bisu raksasa yang seolah-olah membakar kulitnya. Itu adalah cirbang, sebuah penyakit bisul mematikan akibat bakteri Ristafilok. Dan yang paling horor di masa itu, belum ada satupun tabib yang punya obat atau penawarnya. Sama sekali nggak ada. Masuk waktu malam, rasa sakitnya berubah kayak kobaran api di punggungnya. Bikin Sultan Salim benar-benar nggak bisa tidur sedetik pun. Beliau melek sepanjang malam, nahan siksaan fisik yang mungkin nggak sanggup kita bayangin. Di titik inilah, secara normal, tubuh manusia pasti bakal nyerah dan minta istirahat total. Ngeliat kondisi Sultan yang makin parah, orang-orang di sekitarnya mulai memohon. Banyak yang nyaranin, udah ditunda aja keberangkatannya, atau biar panglima yang lain aja yang gantiin Anda. Kalau dipikir pakai logika biasa, itu masuk akal banget kan? Tapi, disinilah kita bisa lihat seberapa tangguh karakter beliau. Sultan Salim dengan tegas menjawab, "Sungguh, aku telah memberikan janji kepada mereka, dan aku bukanlah orang yang senang membatalkan janji." Wow, merinding gak sih dengernya? Di tengah rasa sakit yang lagi pelan-pelan nyabut nawanya, integritas beliau nggak goyah sama sekali. Beliau nolak buat ngecewain pasukannya. Ini udah bukan lagi urusan seberapa kuat fisiknya, tapi seberapa kuat karakternya. Kalau kita perhatiin timeline atau garis waktu perjalanannya, tekad beliau ini beneran di luar nalar sehat kita. Tanggal 17 Juli, rasa sakit mematikan itu nyerang. Logikanya, besoknya beliau harusnya cuma terbaring lemah di kasur kan? Tapi coba lihat tanggal 18 Juli. Cuma beda sehari, dan Sultan Salim secara fisik nekat mimpin pasukannya jalan menuju Ardana. Beliau maksa buat naik ke atas kuda, mimpin langsung di garis paling depan sambil nahan rasa sakit yang luar biasa. Beliau terus nerobos batas maksimal tubuhnya, sampai akhirnya sebulan kemudian, di tanggal 21 Agustus, beliau wafat. Jadi, jarak dari tanggal 18 Juli sampai helaan napas terakhirnya itu adalah sebuah perjalanan epik tentang kemenangan jiwa di atas tubuh yang udah hancur. Dan kondisi sang sultan selama hari-hari perjalanan itu
ngasih kita sebuah kontras yang benar-benar tajam. Di satu sisi, secara fisik, tubuh beliau udah hancur-hancuran. Penyakit itu ngegrogotin badannya sampai kurus kering, merusak sendi-sendinya, sakitnya udah sampai di tahap yang bikin beliau bahkan gak kuat lagi buat duduk di pelana kuda. Pasukan sampai harus mendirikan kemah khusus buat beliau di tengah perjalanan. Tapi di sisi lain, keteguhan hatinya itu baja banget. Di dalam kemah, dengan siksaan bertubi-tubi, Sultan Salim sama sekali nggak mengaduh. Nggak ada satupun keluhan yang keluar dari mulutnya. Rasa sakit luar biasa itu cuma bisa terbaca dari sorot matanya yang nahan derita dalam diam. Tapi teman-teman, menjadi orang yang kuat itu bukan berarti kita kehilangan sisi kemanusiaan kita. Dan ini mungkin jadi momen yang paling bikin terenyuh dari cerita ini. Sultan manggil sahabatnya, Hasan, dan melontarkan kalimat yang sangat jujur, sangat vulnerable. Beliau bilang, lihatlah keadaanku, hampir saja aku menangis seperti anak kecil karena sakit ini. Bayangin, ini adalah seorang sultan yang sangat ditakuti, pemimpin militer yang super tangguh, berani ngaku kalau sakitnya itu benar-benar luar biasa, sampai bikin dia pengen nangis kayak anak kecil. Ini bukti nyata buat kita kalau pahlawan atau pemimpin besar itu bukan robot. Mereka juga ngerasain sakit, takut, dan capek, persis kayak kita. Bedanya, mereka memilih untuk terus maju, meskipun ngerasain semua penderitaan itu. Hasan yang nggak tega ngelihat sahabatnya menderita, nyoba ngasih harapan. Dia minta Sultan buat istirahat aja, biar tabib-tabib yang ngerawat. Tapi Sultan Salim udah paham betul batas tubuhnya. Beliau ngasih jawaban yang dalam banget, penuh kepasrahan yang total. Kata beliau, obat bagi sakit adalah kematian itu sendiri. Ingat, ini bukan kata-kata putus asa dari orang yang nyerah kalah loh. Ini adalah sebuah penerimaan tertinggi dari seseorang yang udah berdamai dengan takdirnya. Seseorang yang sadar kalau tugasnya di dunia ini udah hampir kelar. Dan beliau masrahin dirinya 100% pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada rasa takut sedikit pun. Waktu pun terus berjalan dan ajal makin mendekat. Utusan akhirnya dikirim balik ke ibu kota buat manggil Perdana Menteri. Di dalam kemah yang sepi, sang sultan yang kondisinya makin lemah nanya, "Apa yang terjadi, Hasan?" Terus Hasan dengan kebijaksanaannya sebagai sahabat sejati ngejawab dengan penuh hikmah. Inilah waktu yang harus dilalui oleh manusia bersama Allah SWT. Kalimat ini tuh seakan jadi titik transisi. Kampanye militer udah selesai buat sang sultan, perang fisiknya udah berakhir. Sekarang yang tersisa cuma perjalanan spiritualnya yang paling intim untuk menemui Tuhannya. Atmosfer di dalam kemah itu seketika berubah jadi sangat-sangat sakral. Bahkan ya, di detik-detik terakhir hidupnya pun, aura kepemimpinannya sama sekali nggak luntur. Waktu Perdana Menteri akhirnya sampai, kita bisa lihat 3 tindakan pamungkas sang sultan yang luar biasa. Pertama, dengan kebesaran hati dan adab yang tinggi banget, beliau minta maaf karena nggak bisa nyambut sang menteri sambil berdiri. Kedua, beliau udah nggak mau lagi dikasih harapan palsu soal kesembuhan. Dengan tenang, beliau bilang kalau badannya udah sangat lelah dan kematian bentar lagi bakal ngakhirin rasa sakitnya. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial. Beliau mastiin kelangsungan hidup kerajaannya dengan nyerahin tongkat estafet kepemimpinan dengan aman ke putranya, Sulaiman. Beliau berpesan, terimalah ia sebagaimana kalian menerimaku. Keren banget, semua tanggung jawab dunianya udah diselesaikan dengan sempurna. Setelah semua urusan negara kelar dan nasib kerajaannya dipastiin aman, Sultan Salim perlahan melepaskan semua urusan dunia. Di tengah keheningan yang menyelimuti kemahnya saat itu, beliau manggil sahabat setianya untuk yang terakhir kali. Suaranya mungkin udah lirih banget, tapi permintaannya menggema dengan nilai spiritual yang luar biasa. "Wahai Hasan, bacakan aku surat Yasin." Coba deh bayangin momen itu. Hasan duduk persis di samping pemimpin sekaligus sahabatnya, air mata netes terus basahin pipinya, sambil mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tiap kali bacaan itu selesai, Sultan ngasih isyarat supaya Hasan ngulangin lagi, buat nenangin jiwanya yang lagi bersiap untuk kembali berpulang. Dan kita pun sampai di titik puncak dari perjalanan epik ini. Pada malam Jumat yang tenang, tepatnya tanggal 21 Agustus 1520, Hasan terus ngajin surat Yasin. Waktu bacaan Hasan sampai di ayat ke-57 dan 58 yang artinya, di surga mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang diminta. Kepada mereka dikatakan, salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Tepat di kata salam yang maknanya kedamaian itu, Sultan Salim menghembuskan napas terakhirnya. Sebuah akhir yang sangat indah kan? Setelah berminggu-minggu disiksa rasa sakit yang gak ada obatnya, jiwa pejuang ini akhirnya nemuin kedamaian sejatinya. Diiringi janji keselamatan dari Sang Pencipta. Hasan pun menghentikan bacaannya, natap sahabatnya yang kini udah tenang, dan merelakan kepergiannya sambil berderai air mata. Kisah Sultan Salim ini bukan sekedar dongeng masa lalu teman-teman. Ini tuh cerminan buat kita semua yang hidup di hari ini.
Jadi, saya mau balikin pertanyaannya ke kalian. Apa sih pertempuranmu saat ini dan janji apa yang harus banget kamu tepati? Entah itu tanggung jawab buat kuliahmu, kerjaanmu, atau mungkin janjimu ke orang tua dan ke dirimu sendiri. Pas bebannya kerasa terlalu berat, pas rasa sakit atau capeknya bikin kamu rasanya pengen nyerah aja, tolong ingat lagi keteguhan hati dari kisah ini. Jadikan rintangan itu sebagai ujian buat komitmenmu, bukan jadi alasan buat mundur. Buktiin kalau kamu punya ketangguhan buat nepatin janji, bagaimanapun kondisinya. Teruslah berjuang, teruslah melangkah maju. Terima kasih udah mau merenung bareng di pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.